Jangan langsung menyalahkan Nabi Adam. Saya ini sering kampanye untuk membela Nabi Adam. Karena banyak kiai yang cerita Nabi Adam itu salah melulu. Andai kan kita di surga kan nggak perlu ngajukan kredit, nggak perlu punya istri cantik yang minta ke mall. Karena kelebihannya bidadari itu cantik, nggak minta belanja. Sudah gitu di madu juga nggak protes. Tapi kalau di dunia itu sudah minta belanja, di madu protes. Nah, tapi kenapa Nabi Adam akhirnya keluar dari surga dan kita menyalahkan hanya demi kepentingan supaya tadi punya istri cantik, tidak minta uang apa belanja dan boleh dipoligami mau maksudnya. Di konstruksi ayat itu tidak ditampakkan, tapi semua ahli tafsir tahu. Misalnya fadallahuma bihurur, setan menipu Adam dan Hawa dengan curang. Hurur itu nipu. Jadi kalau ngaji nipu itu mulai dulu itu ya gurunya setan itu. Jadi Nabi Adam itu di surga dengan penuh limpahan anugerah. Buah apa saja ada, makanan apa saja ada, enggak bayar. Tempat mewah leg juga enggak bayar. Kalau Anda di hotel leg sedikit aja bayarnya minta ampun. Akhirnya setan itu pura-pura nangis terseduh-seduh. Akhirnya Nabi Adam menghampiri. Kenapa kamu nangis? Saya ini iba sama kamu, kasihan. Nikmat yang begini nikmat, pada akhirnya Anda ini mati. Karena Anda manusia, pasti mati. Kasihan sudah senikmat ini kemudian Anda mati. Pura-pura nangis, jadi lama ya nangis, acting itu. Akhirnya Nabi Adam tanya, lalu solusinya gimana? Terus setan tinggal numpangi, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yafla. Kamu mau tak kasih vitamin makan pohon khuldi? Nanti kalau kamu makan itu terus abadi. Jadi terus setan, Nabi Adam mulai ragu ya, tapi Allah melarang saya makan pohon khuldi itu, syajaratul khuldi itu. Kamu tidak usah cari tafsirnya, itu anggur, apa ketela, apa duren, itu namanya orang kurang penggawean itu. Itu gak penting. Ketika Allah tidak jelaskan detail itu berarti detailnya itu tidak penting. Kamu sok penting nyari itu apa itu. Allah saja tidak menjelaskan, kok kamu yang manusia mau menjelaskan. Akhirnya Nabi Adam tanya, apa betul Allah itu melarang saya makan itu? Terus Allah cerita, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Terus setan itu cerita, demi Allah saya tahu info terbaru bahwa sekarang nggak apa-apa. Jadi hukum terbaru itu. Singkat cerita Nabi Adam makan. Ketika makan, berarti setan salah karena menipu Nabi Adam, Adam salah karena makan pohon khuldi tadi. Apa yang terjadi? Allah manggil Nabi Adam. Adam, kenapa kamu makan itu? Bukankah pohon-pohon yang lain, buah-buah yang lain itu cukup? Kenapa kamu makan yang saya larang itu? Terus jawab Nabi Adam ini yang unik, yang kita harus bela Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Demi kehormatanmu ya Allah, ketika engkau disebut oleh setan, saya tidak pernah mengira ada orang berani mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Loh, ini contohnya Pak Fajar ini tuh. Sama temannya yang paling sering bohong itu dia nggak percaya, tapi meskipun sering bohong kalau dipanggil Pak Rektor ngecek ulang apa enggak. Kalau kalimatnya dipanggil Pak Rektor pasti nggak ngecek ulang, meskipun teman yang sering bohong pasti langsung nyari Pak Rektor. Saya misalnya sebagai murid Mbah Maimun punya teman yang sering bohong sekalipun, terus bilang Gus dipanggil Mbah Maimun, pastilah langsung ke sana karena disebut nama itu orang sudah tidak berpikir jelimet. Ketika engkau disebut ya Allah, saya tidak pernah ngira ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong, sehingga Allah itu haru sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu diusir. Ini meneruskan ayat yang dibaca Mas Masjid tadi, diusir tapi disangoni. Dam, secara prosedur hukum kamu harus saya usir karena kamu melanggar, tapi tak sangoni. Lucu kan? Tak sangoni, kamu baca ini ya. jadi unik. Makanya ayatnya fatalaqqa Adamu mir Rabbi, bukan kreasinya Nabi Adam. Kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam, tapi hadiah sama Allah. Ini kamu secara pelaturan tak usir, tapi tak sangoni, ini dibaca nanti. Tapi Nabi Iblis tidak disangoni karena memang dia penipu betul. Sudah gitu akting pura-pura nangis, pura-pura ini itu. Jadi benar-benar penipu ulung. Makanya sekarang pun kalau penipu itu memang harus sopan, harus nangis. Itu cara untuk itu. Karena sanatnya penipuan memang begitu, sanat awalnya memang begitu. Pura-pura nangis terus pura-pura itu.